Halo guys, gue Rama, gue dari owner RTS Interior. Di sini gue mau membuat konten proyek pertama gue di tahun 2026. Sebenarnya sih gue cukup malu ya ngomong di depan kamera gini, tapi gue lebih malu kalau konsumen gue nanya, udah pernah ngerjain apa, mana buktinya, mana dokumentasinya, dan gue nggak bisa jawab. Wah, itu gue lebih malu lagi sih guys. Jadi gue memutuskan mulai saat ini, mulai detik ini, gue akan membuat konten. Setiap gue punya proyek, akan gue kontenin agar ada rekam jejaknya dan juga gue bisa dikenal oleh lebih banyak orang lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go! Proyek pertama gue di tahun 2026 ini adalah proyek custom interior kamar tidur utama. Nah, jadi awalnya tuh desainnya seperti ini nih guys. Ruangannya ini ukurannya 5x7 meter dan tinggi plafonnya sekitar 3,2. Wah, cukup gede kan? Nah, jadi desain yang gue pakai ini temanya adalah modern kontemporer. Lagi ngetrend seperti ini kan, dengan perpaduan kayu gelap, warna gold, dan juga cermin hitam, jadi kelihatannya lebih mewah dan elegan. Ranjangnya ini menggunakan ranjang king size, ukurannya 2x2 meter, dan di sebelahnya ada meja kerja, dan ada meja rias juga di sebelah meja kerjanya. Untuk desain ini konsumennya sebenarnya setuju dengan desain yang telah gue berikan, tapi beliau nggak mau wall panelnya dan furniturnya ini terbuat dari multiplex. Ada opsi lain nggak selain multiplex? Karena ruangan ini cukup lembab. Nah, akhirnya gue rekomendasikanlah PVC board. Tapi karena PVC board ini harganya lumayan tinggi, akhirnya beliau searching sendiri nih. Nah akhirnya dapatlah HMR. Berapa biayanya gitu kan? Akhirnya di compare kalau pakai HMR lebih murah. Nah, beliau akhirnya setuju nih pakai HMR. Dan untuk wall panelnya, beliau ini juga nggak mau wall panelnya tuh terbuat dari multiplex ataupun HMR karena harganya lumayan tinggi. Akhirnya gue rekomendasikan lah menggunakan wallboard dan WPC yang lagi ngetren. Untuk penggunaan wallboard ini menurut gue sih bagus, memang materialnya dia terbuat dari PVC, tahan rayap, tahan lembab, tapi dia ini kaku secara desain. Cuman bisa dikombinasikan ukurannya gitu, divariasikan. Kan itu ada yang lebarnya 40, ada yang lebarnya 60, ada yang lebarnya 120 gitu. Nah, jadi kita cuma bisa bermain di ukuran aja. Dan buat gue sebagai desainer ini adalah suatu tantangan. Gue tidak boleh menyerah, gue tetap harus buat wall panel yang bagus dari wallboard ini. Gimana caranya? Dan akhirnya gue desain ulang, bentuknya akhirnya ketemulah seperti ini. Oke guys, bisa dilihat ini adalah desain 3D-nya. Nah, jadi untuk backdropnya ini kita pakai wallboard tekstur kayu, wallboard tekstur fabric, dan juga WPC. Ini di sebelah kiri kanannya ini kita pakai WPC guys. Nah, untuk di bagian sini ada stop kontak 2 dan saklar lampu 1. Ini saklar lampu buat lampu LED. Nah, jadi nanti di sini tuh ada lampu LED strip. Jadi di lapangannya itu udah ada baja ringan guys, yang nongol sekitar 3,5 cm. Tuh. Nah, dan untuk di sebelah backdropnya ini gua meletakkan meja kerja. Nah, seperti ini meja kerjanya. Dilengkapi dengan 5 laci dan 1 pintu bukaan. Nah, untuk pintu bukaannya pun gue bikin pintu rahasia kecil sih di sini. Nih, kurang lebih seperti ini nih guys. Nah, ini kan ada pintu nih. Nah, dan di sini juga ada pintu lagi. Tuh. Nah, seperti ini guys. Nah, untuk di sebelah meja kerja ini ada lemari kamuflase. Ini tuh sebenarnya pintu, cuman di kamuflase mirip-mirip kayak lemari, kurang lebihnya nanti kayak gini nih, bukanya ke dalam tuh. Nah, di belakang lemari ini ada walk-in closet buat pakaian. Nah, seperti ini. Oke guys, kalau dari pintu masuk view-nya seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini ada meja kerja, di tengah ini ada pintu. Ini tuh sebenarnya pintu masuk, cuman dikamuflasekan seperti lemari, pintu masuk dari kamar tidur ke walk-in closet. Untuk di sebelah kanan ini ada meja rias, di tengahnya ini adalah cermin. Oke, kita bahas dulu yang sebelah kiri. Tadi kan udah jelasin ya, meja kerja ini terdiri dari 5 laci dan 1 pintu bukaan. Sebenarnya itu di sini itu ada lemari buat menyimpan berangkas. Jadi itu sebenarnya lemari, cuman gua bikin samar-samar ya, gua bikin kamuflase biar seolah-olah ini tuh wall panel, padahal ini tuh adalah pintu lemari berangkas. Nih, seperti ini guys. Tuh. Nah, ini tuh jadi buat naruh berangkas nih. Cuman gue bikin
jadi wall panel. Jadi si konsumennya ini pengen nggak kelihatan kalau di situ tuh ada brankas. Nah oke, lanjut sekarang ke tengah. Nah yang tadi gue bilang itu adalah sebenarnya adalah pintu, tapi di kamuflase jadi lemari. Tuh, seperti ini. Nanti gue mau pakai engsel yang emang khusus buat pintu kamuflase. Kurang lebihnya nanti bukannya ke dalam ini guys. Dan untuk meja rias, konsumennya tuh pengen di meja rias ini sebelah kiri kanannya tuh buat naruh tas. Nah jadi ini gue bikin ambalan-ambalan buat naruh tas dan naruh makeup, bisa di laci ini dan juga di sini. Nah di tengah ini adalah cermin, dan nanti di sampingnya ada lampu LED strip tuh. Yang ini LED strip nih guys, nih yang ini. Dan di atasnya juga gue masang lampu. Ini sebenarnya ada lampu nih, cuma belum dikasih lampu. Nah ya kira-kira begitu. Gue sediain stop kontak 2 buat apa? Buat hair dryer. Jadi kalau misalkan pulang dari luar kota, nyampe rumah malam, pengen mandi, rambut basah, nah kan harus disediain hair dryer tuh. Stop kontak buat hair dryer. Oke guys, untuk walk-in closetnya kurang lebih seperti ini. Di depannya ini adalah lemari pakaian. Kita mulai dari sebelah kanan dulu. Jadi sebelah kanan ini adalah kabinet untuk meletakkan tas, dan pintunya itu adalah pintu kaca yang di frame menggunakan frame aluminium. Oke. Bukaannya dari sini. Tuh. Nah, dan untuk di sebelahnya lagi ini adalah pintu cermin. Pintu cermin ini di belakangnya adalah kabinet untuk meletakkan pakaian yang dilipat. Nah, untuk di bawahnya ini gue meletakkan laci ya, 2 buah laci. Nah, ini pun sebenarnya lacinya laci rahasia. Nih, kurang lebihnya kayak gini guys. Ini kan laci nih, ditarik kan laci ini. Nah, sebenarnya ini adalah kabinet nih buat naruh barang rahasia lah, kayak misalkan uang atau barang lainnya lah. Nah, nih tuh. Jadi kan ini nggak kelihatan ada laci dalam laci kan? Ini sebenarnya laci rahasia nih. Tuh. Nah, untuk yang di sebelahnya, 2 pintu ini adalah kabinet untuk meletakkan pakaian gantung atau long dress. Tuh. Nah, yang di sebelahnya lagi sama ini juga untuk meletakkan pakaian lipat. Nah, untuk yang di sebelahnya lagi, ini adalah kabinet untuk meletakkan pakaian long dress juga, full sampai ujung nih, sampai sini. Nih. Nah, full sampai ujung guys. Dan untuk yang di bagian sini, di area sini guys, ini adalah sisa ruangan ya, sisa ruangan. Jadi gue manfaatin sisa ruangan ini sebagai lemari penyimpanan. Tuh. Dan di bawah ini juga di lapangannya lubang ya, lubang begini di lapangannya nih. Nah untuk lubang begini gue kasih juga kabinet laci. Nah untuk di depan lemari pakaian nih, ini ada wall panel, wallboard yang dipadukan dengan cermin. Nah jadi buat konsumen yang nanti menyocokkan antara baju dan celana, itu di sini ada cermin nih. Tuh. Udah sih guys, kalau untuk desain mah cukup lah seperti ini. Next, gue bakal tunjukin kerjaan pemasangan GRC di dinding. Buat apa GRC dinding nanti gue jelasin lagi. Oke, let's go. Jadi guys, alasan kenapa dinding ini dipasang GRC itu karena nanti di atasnya akan dipasang wallboard dan WPC yang pemasangannya menggunakan lem silikon atau lem silen. Nah, pemilik rumah ini mau jaga-jaga kalau suatu saat ada rembesan air hujan dari luar. Soalnya posisi dinding rumahnya nempel langsung sama dinding tetangga. Makanya dipilih pakai GRC dulu supaya kalau terjadi rembes, airnya nggak langsung kena lem silennya guys. Nah, jadi daya rekatnya lebih awet dan umur lemnya bisa lebih panjang lagi. Itulah kenapa dipasangin GRC di dindingnya. Kurang lebih seperti inilah proses pengerjaannya guys. Sampai di sini dulu ya guys untuk video kali ini. Proses pengerjaan selanjutnya bakal gua update di video berikutnya. See you next time.